Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal menggunakan Mendeley sampai nantinya kita membuat daftar pustaka. Seperti kawan-kawan ketahui semua, aplikasi Mendeley ini adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu teman-teman dalam melakukan pengutipan yang ada pada buku dan jurnal yang mana nantinya berguna untuk penulisan landasan teori, skripsi atau penulisan yang lainnya. Oke, mungkin singkat saja, mungkin beberapa teman-teman udah tahu apa itu Mendeley. Sekarang kita lihat di websitenya. Oke, ini aplikasinya nggak berbayar ya teman-teman ya. Jadi untuk menggunakan ini teman-teman cukup registrasi, membuat sebuah akun, kemudian akun ini akan digunakan dalam login aplikasinya nanti. Nah, jadi kalau teman-teman gak punya akun, nanti kita buat sama-sama. Oke, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita download dulu aplikasinya. Nanti jadi di sini bisa dilihat ini untuk Windows 7, Windows 8, dan bisa juga untuk Windows 10 yang versi 18.03 gitu. Nah, minimal Windowsnya sampai versi 18.03 gitu ya. Kemudian, dan ini sebenarnya juga bisa untuk macOS, itu bawaannya Apple, bisa juga untuk Linux. Tapi kali ini kita belajar bagaimana cara penggunaannya khusus untuk Windows. Oke, sekarang kita download ini aplikasinya ini bagian dari Defender. Dia mencegah karena ini extensionnya exe, jadi dia memilih ini virus, kita klik aja keep gitu ya. Nah, kemudian selagi download ini berjalan, teman-teman daftar dulu di Mendeley-nya. Oke, kita daftarkan ini, dan ini nanti akan berlaku bagi Mendeley teman-teman. Nanti bisa di konfigurasi data ataupun nanti bisa kayak misalnya sinkronisasi data. Oke, sekarang kita coba daftar, masukkan email teman-teman sendiri. Sekarang saya coba email saya ini. Oke, ini sepertinya masih kita beri nama saja, beri nama teman-teman saja. Ini name, ini nama belakang teman-teman, passwordnya teman-teman mau pakai apa, jadi itu terserah teman-teman. Kemudian kita register. Nah, setelah kita install selesai meregister, sekarang kita coba login untuk yang pertama kali ini di webnya dulu, atau kita langsung di aplikasi saja biar simpel. Ini sebenarnya bisa di skip dan teman-teman bisa melihat di sini nanti. Oke, kita minimize dulu aja, kita konsentrasi ke aplikasinya. Oke, kemudian nanti di download ini aplikasinya, double klik. Ini tunggu loading menginstal sebuah APK. Nah, Mendeley ini teman-teman dia cuman sekali login, asal nanti diinstal remember me-nya atau ingatkan sayanya, dan kalaupun loginnya itu harus menggunakan jaringan internet. Oke, kita yes kan, kita next aja, next seperti biasa, menginstal APK seperti biasanya. Kemudian kita tunggu ini selesai. Oke, sekarang kita running Mendeley-nya. Ini lama ataupun sebentarnya loadingnya itu kembali ke spek dari laptop atau PC masing-masing ya. Ini sebelumnya saya sudah login. Jadi teman-teman di sini kalau laptop ini sudah pernah login sebelumnya,
itu mau di uninstall pun aplikasinya, pas kita install lagi dia connect lagi, jadi kayak ada sinkronisasi data seperti itu. Ini Mendeley saya yang lama. Saya coba logout dulu. Logoutnya gimana? Oh ini, mohon maaf. Jadi di sini kita loginkan tadi email yang tadi, email yang kita daftarkan tadi, email yang tadi. Jadi kita buat di sini @gmail.com. Nah di sini masukin passwordnya. Nanti kalau teman-teman belum, bisa juga register dari sini, nanti akan dilarikan ke halaman webnya. Dan kita masukin password yang kita bikin di halaman Mendeley tadi, kita centang stay sign in ini. Jadi besok-besok kalau penggunaannya itu nggak butuh jaringan internet lagi, cuman untuk login pertama aja. Kemudian kita sign in. Nanti akan keluar seperti ini ya. Nanti dia akan memeriksa apakah akun ini sudah punya dokumen sebelumnya atau belum gitu ya. Nah teman-teman, apa yang harus teman-teman perhatikan? Pertama, tentu Mendeley ini harus kita koneksikan dulu ke Microsoft Word. Sekarang kita tengok Microsoft Word-nya. Jadi teman-teman, saya di sini memakai Microsoft Word 2016 ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang 2007, nanti disesuaikan aja. Jadi di tab reference ini, ini harusnya ada Mendeley di sini ya, ada aplikasi Mendeley harusnya di sini nih, di seputaran station ini ya. Nah nanti pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah kita close dulu Microsoft Word-nya, kemudian kita ambil di Mendeley-nya di tool ini, ya. Kemudian kita klik tool itu. Begitu, ini kemudian kita ambil yang install Word plugin ini ya. Kita install Word plugin ini, kita klik saja. Nah nanti dia akan menginstal ke Microsoft Word kita, biasanya ada. Jadi coba kita lihat di Microsoft Word udah terbuka atau belum. Jadi kita tengok di referensi sini. Nah ini sudah ada, ini Mendeley-nya. Yang tadi yang saya lihat di station ini, dia ini. Nah ini dia yang tadi, dan ini sekarang yang masukan dari Mendeley-nya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya itu pertama-tama kita import dulu dokumen yang akan kita kutip nantinya di landasan teori penelitian kita. Apa yang harus kita lakukan dalam pengutipan? Pertama-tama kita klik add ini, atau file ini juga bisa, add file, add folder. Jadi kalau nanti file teman-teman itu banyak, misalnya ini untuk jurnal-jurnal yang berhubungan dengan skripsi, ini yang berhubungan dengan tesis, ini yang berhubungan dengan karya tulis, ataupun segala macam, nanti bisa di folderkan. Tapi sekarang kita cukup satu saja. Jadi di sini ada, di sini, maaf, di sini ya, di sini yang kita klik ini ya, kita klik. Kemudian kita pilih jurnalnya gitu ya. Nah, di sini saya ada beberapa contoh jurnal. Jadi saya ambil aja, terserah yang ini, contoh, sebagai contoh saja begitu ya. Jadi teman-teman jurnal-jurnalnya, kemudian klik open. Nah, pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah jangan langsung kita kutip di Microsoft Word kita. Kita perbaiki dulu kalau ada bagian-bagian yang tidak terbaca langsung oleh Mendeley-nya. Sebenarnya terbaca langsung, tapi ada juga beberapa bagian yang enggak. Jadi kita double klik
jurnal kita ini ya, kita double klik jurnal kita ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini versinya ada jurnal artikel ya, benar. Dan ini judulnya organisasi dan komunikasi. Organisasi dan komunikasi organisasi gitu ya. Berarti di sini salah. Dia di sini cuma judulnya aja. Nah, olehnya ini kita hapus dulu gitu. Kita perbaiki judulnya gitu. Nah, autornya ini sudah benar ya. Autor ini penulisnya ini sudah benar. Kemudian jurnalnya jurnal tentang apa gitu. Nah, kalau teman-teman tidak menemukannya ya, dibiarkan kosong dulu. Kemudian di sini juga ditanyakan jurnal ini tahun berapa. Nah, di sini terbaca tahun 2 ya, tahun 2002. Kemudian ada volumenya. Nanti biasanya jurnal yang punya volume nanti akan ditulis di atas ini ya. Nah, isunya pack-nya ini pack 1 sampai 12 gitu ya. Kemudian abstraknya. Nah, ini abstraknya, dan teman-teman sesuaikan dengan ini. Biasanya langsung sesuai. Kalau ada kata-katanya yang kurang, teman-teman tambahkan ya. Kini kemudian ada kata kuncinya itu di sini, komunikasi, organisasi. Kayak ada memang penulisan sini ya. Nah, URL biasanya ini akan terdetek juga, di mana URL ini berasal, jurnal ini berasal akan terdetek juga. Tapi biasanya sama saya hapus gitu ya. Nah, ini filenya ini udah gitu ya. Kemudian kita close saja. Kemudian bagaimana cara mengutipnya di Microsoft Word kita gitu ya. Nah, pertama-tama jadi misalnya kita buka ini tadi, kita kutip misalnya yang ini ya. Ini sebagai contoh saya teman-temannya, tidak benar ini. Kita kutip yang ini ya. Kita kutip, kita copy, dan kita pastekan di Microsoft Word kita. Nah, ini kita rapikan dulu. Biasanya penulisan itu pakai fontnya Times New Roman dan ukurannya 12, rata kiri kanan gitu ya. Nah, ini kan, nah ini. Nah, di sini kita bisa ke tab references ini, dan selanjutnya kita insert citationnya. Ya, cuman sebelumnya perhatikan dulu stylenya gitu ya. Ada beberapa peraturan yang memakai American Psychological Association ini. Ada yang memakai YE dan ada juga yang memakai style-style yang lain. Nah, sekarang saya pakai yang edition ini, saya yang default aja. Kemudian kita klik citation dan kita klik bentar. Oh ya, ini kita klik go to Mendeley ini, dan kita klik ini, kita ambil yang cite ini ya. Kemudian kita klik ini, nah dia akan keluar pengutipannya. Ini dia. Jadi menandainya, bagaimana cara menandai ini dikutip dari Mendeley atau teman-teman tulis sendiri aja. Biasanya kalau kita sekali klik di sini, dia langsung terblok semua nih. Nah, jadi satu kesatuan dia gitu ya. Nah, kemudian lalu bagaimana caranya memasukkan ini, kan jurnal filenya ada gitu ya, tapi kita mau sekarang itu yang buku. Nah, kita klik ini tanda panah ini ya. Ingat teman-teman, tadi itu teman-teman kliknya yang gini, sekarang itu kita kliknya yang ini ya. Oke, kita klik ini, kemudian kita klik add entry manually. Nah, di sini kita pilih buku ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan tuliskan judul bukunya apa, misalnya ya buku apalah, Khairul Tanjung si anak sing
singkong gitu ya. Kairu Tanjung bukan gini tulisannya. C. Chandra Singkong. Kemudian autornya siapa misalnya. Ini datanya nggak benar, cuman contoh saja. Kemudian saya bikin aja nama saya Khairul di sini. Mohon maaf untuk penulisnya. Kemudian tahun berapa diterbitkan, kita bikin 2010. Dan buku halaman berapa yang teman-teman kutip gitu ya. Tentunya bikin aja misalnya halaman 10 sampai 20. Nah, di sini abstraknya nanti lihat di bukunya, teman-teman salinkan abstraknya di sini. Title misalnya Khairul Tanjung adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga miskin gitu misalnya, seperti itu. Kemudian teksnya itu ada misalnya kan maksudnya ini teks kata kuncinya itu ada Khairul Tanjung ya, misalnya gitu. Kota terbitkannya di mana, misalnya di Jakarta, edisi ke-1 misalnya, editornya siapa misalnya, ini semisal saja ya kan. Publishernya misalnya, penerbitnya siapa, PT Aku ya, misalnya begitu ya. Kemudian ISBN bukunya apa, jadi ISBN ini adalah nomor yang kalau buku itu sudah terdaftar. Jadi kalau di jurnal tadi namanya ISSN, kalau di buku namanya ISBN. Kita bikin saja misalnya begini, misalnya gitu ya. Kemudian kita save. Nah, sekarang gimana caranya kita mau mengutip buku tadi? Kita bikin sini Khairul Tanjung, bentar maaf, Khairul Tanjung ya, kita insert citation lagi ya. Kemudian kita klik Go Mendeley lagi, kita ambil ini dan kita seperti biasa gitu. Nah, ini penulisnya dan ini tahun bukunya gitu ya. Ini bisa kita kasih spasi misalnya. Nah, kemudian setelah selesai pengutipannya, kemudian selain kita memudahkan kita menulis ini, Mendeley ini juga bisa membantu teman-teman dalam pembuatan daftar pustaka. Misalnya contohnya gini, kita buat di sini misalnya daftar pustaka ya. Kemudian teman-teman mau membuat daftar pustaka di sini, ini harusnya di bab baru ya, tapi contohnya di sini. Kemudian teman-teman klik ini insert bibliografi, sekali klik saja dan daftar pustaka teman-teman sudah selesai gitu ya. Nah, ini daftar pustakanya sudah selesai. Ini kenapa cuman sedikit ya, ini kenapa cuman sedikit, karena ini memang datanya nggak cukup banyak gitu ya. Isu keberapa, volume berapa, jurnalnya jurnal apa gitu. Misalnya kita bikin jurnal di sini deh, jurnal organisasi volume 1, isu misalnya ke isu 2 misalnya ya. Kemudian kita hapus lagi, misalnya kita insert bibliografi lagi. Nah, ini akan masuk dia ini. Jadi banyaknya ini ke bawah itu tergantung data yang ada di jurnalnya tadi gitu ya. Jurnalnya apa nanti akan masuk, SSN-nya di sini juga akan masuk gitu ya. Nah, data pustaka teman-teman udah selesai nih. Jadi begitu Mendeley ini bisa membantu teman-teman dalam membuat penulisan landasan teori, memudahkan teman-teman dalam penulisan landasan teori. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang tutorial kita kali ini. Kalau ada pertanyaan ataupun kebingungan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.